Senang sekali saya hari ini, siang ini, pada sesi kedua di Bedah Buku Festival Seni Multatuli, bisa ikut memoderatori bedah buku di sesi kedua ini bersama langsung dengan narasumbernya Kang Atep Kurnia dengan buku Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779 hingga 1948. Ya. Terima kasih sekali lagi Kang Atep sudah join, sudah menjadi narasumbernya langsung. Gimana kabarnya Kang Atep? Alhamdulillah baik, Kang. Alhamdulillah. Semoga kita semua Sobat Multatuli juga diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan dihalau dari segala penyakit ya. Ya, amin. 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 Untuk membuka diskusi buku kali ini, mungkin izinkan saya Kang Atep dan juga kawan-kawan semuanya dari diskusi ini, dari Festival Seni Multatuli yang bekerja sama dengan Perpus Daerah Banten untuk membukanya dengan sedikit topik dari saya mengenai buku Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779 hingga 1948. Cacar adalah wabah yang pernah melanda Indonesia di masa kolonial, dan wabah ini menyebar secara luas, mematikan, dan sehingga menelan banyak korban jiwa. Dan vaksinasi dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tindakan penanganan. Otoritas kolonial memilih vaksinasi sebagai jalan pengentas masalah kesehatan. Inilah program kesehatan yang dijangkau oleh penduduk pribumi dan terdorong oleh dukungan politis yang resmi, masif, dan terlembagakan. Dengan kata lain, masalah wabah adalah masalah yang serius untuk disikapi, sebab taruhannya nyawa. Tapi di sisi lain, vaksin sekaligus menunjukkan upaya standarisasi baru di ranah saintifik pada masa itu, bahwa vaksin menjadi uji coba atau pembuktian dari perkembangan dari pengetahuan medis kedokteran pada era kolonial. Nah, dalam arti tertentu, wabah menjadi momok juga memberi implikasi kepada keberlangsungan hidup suatu masyarakat, sehingga persoalan mengenai vaksin dapat dimaknai sebagai penanganan yang perlu dan serius untuk diwujudkan. Kendati demikian, tidak sepenuhnya pemahaman perihal wabah itu sendiri pada masa kolonial sama rata di suatu kurun waktu atau di suatu daerah. Alih-alih vaksin menjadi alat penyeragaman yang menandai kontrol dari suatu mata rantai kekuasaan. Tidak bisa dipungkiri, pemerintah Hindia Belanda melihat wabah dan vaksin sebagaimana problem dan solusi. Pembacaan seperti itu masihlah terlalu hitam putih, dan melalui penelusuran data dan riset sejarah, kita bisa melihat konteks persoalannya secara lebih mendalam. Nah, buku Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779 hingga 1948 yang diterbitkan oleh Panti Baca Ceria tahun 2021 karya Kang Atep ini merekam rangkaian arsip kejadian dan orang-orang yang terlibat dalam penanganan wabah cacar di Nusantara, khususnya di Tatar Sunda ya, melalui perkenalan inokulasi, vaksinasi, serta inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, di dalamnya tersaji penelusuran fenomena wabah cacar sebagaimana yang dialami oleh orang Sunda. Ada pula kiprah orang-orang yang berjasa dalam rintisan pemberantasan cacar ini, berkembangnya sistem pemantauannya juga. Vaksinasi tersebut berikut upaya pembuatan vaksinnya. Terakhir, ada kisah kemunculan kembali wabah cacar setelah Indonesia merdeka. Mula-mula itu muncul di daerah Riau pada 1947, lalu merasuk ke Tatar Sunda sejak 1948.
Nah, kita buka diskusi ini dengan pemetaan mengenai penyorotan Tatar Sunda dan vaksinasi itu sendiri ya, Kang. Di Ya, ya. tengah penyikapan wabah cacar. Oke, silakan mungkin dari Kang Atep bisa menyampaikan beberapa pendapatnya mengenai penyusunan buku kuris ini. Silakan, Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon atas undangannya untuk berbagi informasi ya seputar vaksinasi, upaya vaksinasi cacar di Tatar Sunda sebagaimana yang sudah saya susun dalam buku. Sebenarnya ini bisa dikatakan buku kedua seri wabah yang saya tulis. Setelah buku yang satu lagi Zaman Woneng ya, Zaman Woneng ini diterbitkan tahun 2020, itu khusus berbicara mengenai wabah sampar. Ini khususnya di Priangan ya. Saya kasih rentang 1925 sampai 1937. Ini sangat juga banyak korban ya, banyak korban dan memang penanganannya melalui vaksinasi juga dan apa yang disebut dengan Woneng Perbetering atau perbaikan rumah dari rumah gedek menjadi rumah permanen ya, dalam arti tidak menggunakan bahan-bahan bambu ya, berbahan bambu tapi digantikan dengan kayu dan batu. Nah, seri yang Zaman Woneng itu dimuat di media daring ayobandung.com selama tahun 2020. Nah, selama itu saya dengan tulisan-tulisan lain di di media daring tersebut, tapi kemudian karena muncul wacana vaksinasi lagi ya untuk konteks pandemi COVID-19 ini, saya juga masih merasa tertarik juga untuk mengungkap apa yang terjadi di masa lalu ya di kita gitu. Nah, kebetulan karena saya lebih menitikberatkan kata kuncinya ya di Jawa Barat, Bandung, Tatar Sunda, Priangan gitu, makanya saya memilih dengan konteks Tatar Sunda. Nah, ini saya mulai tulis secara berseri di ayobandung.com ini sejak September 2020 hingga Februari 2021, jadi sekitar 3 bulan, Kang. Nah, di situ, jadi sebenarnya saya melakukan penulisan itu ya sambil jalan dengan riset gitu. Jadi riset pustaka, kemudian saya ungkap secara cicil gitu di media ayobandung.com tersebut. Itu barangkali latar belakang saya. Oke, Kang Atep, baik sekali penguraiannya tentang bagaimana penyusunan tentang buku kuris ini. Kebetulan saya sudah baca sampai selesai, Kang Atep, dan memang banyak sekali informasi-informasi yang sangat penting di dalamnya ya. Iya. Iya, benar sekali. Apalagi ketika kita sekarang ini sedang dihadapi dengan wabah virus COVID-19, di mana udah pada tahap pemberian vaksin kepada masyarakat, dan ada beberapa momok dari masyarakat bahwa vaksin itu ada inian dari pemerintah sana gitu, ada ada pemberian chip dan segala macamnya. Itu kan kayak wah, mengerikan sekali ya gitu. Mengerikan sekali program dari pemerintah dunia mana gitu kan yang kata orang-orang itu ada gitu. Nah, itu yang membangun sepertinya dulu juga di sini dijabarkan di buku kuris ini bahwa ada momok dari masyarakat juga mengenai vaksinasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda gitu ya Mas ya. Mas Kang. Yang juga dirasakan oleh masyarakat yang belum mengenal dengan
ilmu pengobatan modern hingga akhirnya Ya. merasa takut gitu. Hmm. Nah, saya merasa setelah membaca buku ini memang harusnya kita membuka wawasan mengenai pengobatan modern, pengobatan dari Eropa gitu, dan juga mungkin yang sekarang sudah banyak juga dikembangkan di Nusantara gitu mengenai vaksinasi ini gitu. Hmm. Sehingga kita ke depannya mungkin bisa menanggulangi hingga mengakhiri virus COVID ini, wabah ini gitu. Mungkin Kang Atep ada lagi yang mau dibicarakan mengenai buku kurus ini? Oh ini, saya kira yang barusan berkaitan dengan yang barusan ya. Ini Mm-mm. sangat terkait ya, dulunya itu kemunculan apa namanya wabah cacar ini di Tatar Sunda ini ya sebagaimana umumnya ya, apa namanya apa umumnya di bagian lain di dunia ya, itu dianggap sebagai representasi makhluk halus gitu. Ah, ya. Nah, ini juga bukan fenomena di kita aja, di Tatar Sunda aja dan di Mm. Indonesia, tapi di belahan dunia lain, di India itu sebagai dewi, di Mesir Mm. kuno dewi, di Tiongkok kuno juga sebagai dewa gitu. Nah di Mm. Tatar Sunda ini ada paling tidak ada dua yang saya menarik ya, yang saya dapatkan ini pendapatnya dari Bumgad ya, Peter Bumgad. Dia mengatakan ini kebetulan juga dalam konteks di Banten ya. Ini masyarakat Kanekes justru menganggap wabah cacar ini sebagai sebuah anugerah justru ya. Ini menurut Oh. Bumgad. Sehingga orang Kanekes atau orang Baduy sendiri menganggap ketika kena apa namanya ketika kena cacar itu sebagai sebuah anugerah, jadi dibiarkan apa terjadi gitu ya, tidak diupayakan untuk diobati. Itu di satu sisi ya, untuk orang khusus untuk di Kanekes. Tetapi di sisi lain, umumnya itu orang-orang Sunda itu cacar itu dianggap sebagai representasi dari hantu ya, atau di dalam bahasa Sunda disebut curi guris, atau dalam tulisannya Ahmad Jayadiningrat itu disebutnya setan kuris. Nah ini sangat menarik juga karena ini konteksnya kita sedang ngobrolin diselenggarakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Banten ya. Ini sangat menarik karena di antaranya yang berbicara mengenai fenomena kuris atau cacar di masa lalu ini Ahmad Jayadiningrat ini bupati di Banten ya dulu. Dia di bukunya Kenang-kenangan Pangeran Ahmad Jayadiningrat dia berbicara mengenai fenomena cacar ini. Di situ disebutkan ya di bukunya itu antara lain itu digambarkan sebagai ya berdasarkan kepercayaan yang berkembang di masyarakat ya. Itu digambarkan cacar itu sebagai hantu ya, setan disebutnya setan, dan digambarkan juga cara penanganan secara tradisional oleh Ahmad Jayadiningrat itu di bukunya itu. Ini sebenarnya menarik. Tapi di buku yang lain sebenarnya ini juga banyak ya dalam buku-buku lama itu dalam bahasa Belanda ya, dalam jurnal, dalam buku juga banyak berbicara mengenai fenomena wabah cacar di Tatar Sunda. Misalnya ya ada Hole tahun 1870-an, kemudian ada Snukugronje juga, kemudian ada juga Osenburg, ada juga yang khusus membahas mengenai penyakit-penyakit yang lama yang ada di Tatar Sunda dengan fenomena penanganannya secara tradisional itu di bukunya Raden Ayu Sangkaningrat dan kawan-kawan, buku tipis sebenarnya. Di situ ada pembahasannya. Di situ dibilang bahwa wabah cacar ini sebagai representasi dari 3 hantu. Ada namanya ya, ada namanya.
saya lupa lagi ini. Saya lihat di ini ada apa sih ya namanya itu si Keplek apa ya? Ada tiga nama hantu di situ disebutkan. Nah, tapi ada juga yang menarik ya di apa namanya khusus mengenai pemperkenalan vaksinasi ya. Jadi bagaimana sebuah buku ini yang sebenarnya dimaksudkan untuk cara pembelajaran bahasa Sunda, tapi juga digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan pentingnya kesehatan bagi kalangan pribumi. Ini buku bahasa Sunda Belanda ya, judulnya Paguneman Sunda Walanda. Ini ditulis oleh Raden Kartawinata. Ini Raden Kartawinata itu mantan atau ini ya mantan Patih Patih Sumedang, kemudian mantan juga Patih Sukabumi, tapi juga dia juga penerjemah bahasa Belanda ke bahasa Sunda secara resmi, jadi diangkat sebagai penerjemah resmi. Nah, dari buku itu saya melihat adanya anggapan juga ya, di satu sisi ada anggapan kepercayaan masyarakat pribumi terhadap cacar, tapi di sisi lain Kartawinata melalui bukunya mempromosikan upaya penanganan cacar dengan pengobatan kedokteran modern atau pengobatan secara modern melalui vaksinasi. Ini bisa saya ini ya di bukunya ini saya lihat bentar. Nah ini nih, ada misalnya ini nih, kata ini di buku tersebut ya, jurig tepuguh katanya. Dalain jurig, kasakit cara kasakit sejen bae, total lain ku jurig. Kutepa bae aya peurahna, mana di cacaran oge, cacaran itu vaksin ya, divaksin, supaya leungit peurahna. Ini kutipan tersebut bisa saya terjemahkan, hantu apaan? Bukan hantu penyebabnya, melainkan penyakit belaka seperti penyakit lainnya. Menjangkitnya bukan oleh hantu, tetapi karena menular, karena ada bisanya. Itulah maksudnya vaksinasi ya, yaitu supaya hilang bisanya. Itu sih sebenarnya dari ini bisa diinikan. Nah, satu lagi yang juga apa namanya juga berkaitan dengan Banten, ini di ujung buku saya ini juga mengaitkan juga dengan peristiwa yang terjadi di Banten. Ini waktu muncul mula-mula di Kepulauan Riau tahun 47 ini masuk kemudian pada awal tahun 1948 ke Jakarta. Tapi dari Jakarta ini dibawa oleh orang yang bekerja di Jakarta, tapi mukimnya di Banten. Jadi dibawa ini jadi pengidap cacar. Jadi sehingga menyebar di daerah Banten. Nah, kan waktu itu kan masih zaman revolusi ya, masih ini. Nah, disitulah ada peran Dokter Satrio namanya. Dokter Satrio ini dengan bahan-bahan yang seadanya ini berupaya membuat vaksin. Kebetulan di daerah yang dia kunjungi ini ada bekas mantri, ya mantri yang punya cadangan vaksin kering. Ini vaksin kering itu di buku saya diperlihatkan bahwa vaksin kering ini merupakan tahap perkembangan terakhir ya, paling akhir dari pengembangan vaksin. Karena sebelumnya ada vaksin hidup ya, vaksin hidup dengan melalui orang ya, anak-anak terutama. Kemudian ada vaksin yang diambil dari dari sapi, kerbau gitu ya. Nah, kemudian di tahap akhir oleh Louis Otten ini ditemukan formula untuk membuat vaksin dari sehingga tahan lama. Kalau misalnya di vaksin sebelumnya itu kadang-kadang bisa hilang misalnya
ketika awal vaksin diperkenalkan di Indonesia atau di Batavia ya khususnya oleh seorang perwira dari Prancis itu melalui media anak-anak. Jadi vaksin hidup, jadi disuntikan di anak-anak, kemudian anak-anak ini dibawa dalam kapal laut gitu ya, untuk nanti ditanamkan lagi di orang yang terkena wabah cacar gitu. Nah ini vaksin kering ini ya yang kemudian ditemukan oleh Dr. Satrio di Banten itu, kemudian dia kembangkan lagi dengan membuat vaksin dari kerbau. Jadi menyembelih kerbau bukan menyembelih, jadi ditanamkan di kerbau, kemudian ya setelah kerbau itu dipakai untuk ini disembelih. Nah itu Kang, itu sebenarnya sangat berhasil katanya konon ya. Itu mencapai puluhan ribu orang yang waktu itu terkena dampak wabah cacar di Banten itu bisa tertangani oleh Dr. Satrio dan kawan-kawannya dalam tim waktu itu, meskipun dalam keadaan darurat gitu. Ya, ini juga di Banten nih ininya konteksnya. Gitu Kang. Wah, mantap ya. Memang di akhir ini kayak mengenai Dr. Satrio dan pada masa itu kan memang masih zaman pasca revolusi ya, baru berapa tahun saja itu, dan Indonesia juga harus menghadapi agresi militer Belanda kan. Jadi Dr. Satrio di sini juga diterangkan bahwa Dr. Satrio harus mondar-mandir untuk ngurusin wabah cacar ini. Benar-benar kayak perjuangan sekali untuk mengentaskan wabah di daerah Banten ini. Oke, Kang Atep, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai ini. Bagaimana sih wabah cacar ini bisa disikapi menjadi folklore di Tatar Sunda, dan vaksinasi sebagai produk modern ini diantisipasi? Oh jadi penerimaan ya. Iya. Ya sebenarnya kalau tadi ya yang saya sampaikan untuk yang pertanyaan terakhir dulu. Sebenarnya ini pada awal-awalnya banyak yang menolak seperti kita sekarang menghadapi vaksinasi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang masih enggan karena mungkin ketidaktahuan atau misalnya kena hoax duluan. Hoax, ya betul. Nah, di konteks ini juga sama, di konteks di konteks cacar ya, wabah cacar dulu itu apalagi ya waktu itu berkembang kepercayaan di kalangan orang Sunda bahwa bila berkaitan dengan orang Belanda itu, maka kemungkinannya ada dua. Satu, mereka itu akan dinasranikan, dan kedua mereka akan dijadikan serdadu ya, kenil. Jadi sejak awal itu memang ada semacam ketakutan sudah dari awal ya, itu tercipta semacam ketakutan di kalangan orang-orang ini. Nah, disinilah sejak awal sejak pertama kali ya di Tatar Sunda ini diperkenalkan vaksinasi oleh Dr. Andries de Wilde ini, sebenarnya sudah melibatkan juga tokoh-tokoh ulama, jadi tokoh-tokoh yang berpengaruh di kalangan masyarakat pribumi ya. Jadi sejak awal saya kira efektif ya. Mungkin juga sekarang bisa kita terapkan. Ini juga bisa meng-hire, bisa mengajak para pemuka masyarakat kita gitu ya, di antara masyarakat untuk turut mengkampanyekan, bahkan terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengkampanyekan mengenai pentingnya vaksinasi, upaya vaksinasi. Bahkan ini sudah dilakukan, tetapi karena kan ya dulunya kan sedikit-sedikit ya, baru sedikit. Umumnya orang Sunda itu dulu menganggap vaksinasi sebagai ya buah dari produk dari budaya Barat.
Ya. Orang Belanda ya, orang Belanda yang mereka takutkan tadi, takutnya di satu dinasranikan, kemudian di dua ya dijadikan sebagai serdadu gitu, serdadu kolonial gitu. Nah Betul. itu. Nah yang satu lagi apa tadi? Oh, gimana Kang? Oh yang satu lagi pertanyaan saya lupa. Satu lagi ini bagaimana ini bisa diantisipasi oleh masyarakat? Oh iya, Mm-mm. ya sebenarnya upaya dari pihak kolonial ya itu waktu itu kan sangat berkepentingan ya, apalagi Mm-mm. di ini ya di daerah Priangan terutama waktu itu kan Priangan bisa dikatakan sebagai sentra produksi kopi ya. Itu Ya. kopi kan nomor bisa dikatakan tanaman wajib ya yang harus dihasilkan oleh pribumi untuk disetorkan ke pemerintah waktu itu. Ini bahkan bertahan pada hingga awal abad ke-20. Tetapi sebenarnya yang lain-lain tanaman wajib itu sudah dihapuskan sejak 1870-an. Tetapi kopi ini bagi orang Priangan ini masih diwajibkan sehingga awal abad 20 ini. Jadi kalau misalnya orang Belanda ini berkepentingan terhadap upaya vaksinasi cacar ini jelas karena mereka mengharapkan produksi hasil bumi dari Tatar Sunda lebih khususnya dari Priangan ini terus berjalan dengan lancar gitu, tidak tidak tersendat, terhalangi oleh adanya wabah. Nah tapi di sisi lain tadi untuk tanggapan orang Sunda sendiri ya, tadi mereka banyaknya ya negatif ya terhadap upaya pemerkenalan vaksinasi oleh kalangan kolonial itu, apalagi tadi dilandasi oleh kepercayaan terhadap bahwa cacar itu adalah hantu gitu ya, makhluk halus. Nah, kemudian yang kedua juga tadi ada ketakutan terhadap orang Belanda, takut dinasranikan, takut dibuatkan jadi serdadu gitu. Itu kan. Oke, Kang Atep. Menarik ya bahwa fenomena ketakutan masyarakat terhadap kepentingan politik di pemerintahan Hindia Belanda waktu itu ternyata juga terjadi beberapa kali di wabah virus COVID-19 ini. Seperti yang tadi Kang Atep bilang bahwa ada praktek istilahnya dinasranikan gitu kan ya. Saya sempat mendengar ada berita itu. Ini kan berarti menandakan bahwa masyarakat kita sebenarnya mengulang sejarah itu ya. Ya semacam ya perulangan gitu ya. Jadi secara ini sebenarnya saya juga dengan buku ini saya juga berharap para pembaca dapat bercermin gitu ke masa lalu, bahwa di masa lalu memang hampir sama ya terjadi fenomena hoax gitu, kepercayaan yang bukan terhadap ini gitu. Betul Kang Atep. Mungkin selanjutnya barangkali dari Sobat Multatuli ada yang ingin bertanya, dipersilahkan kita buka. Satu persatu mungkin silakan bisa lewat chat. Nah saya ini sambil nunggu ya. Oke, Kang Atep. Sambil nunggu ini juga tadi berkaitan dengan keterlibatan kalangan ulama ini, diantaranya yang saya tulis juga di dalam buku ini, keterlibatan para penghulu kepala di tingkat kabupaten ya. Misalnya saya tulis mengenai penghulu Haji Hasan Mustafa ya. Mustafa ini penghulu kepala di Kabupaten Bandung waktu itu ya, tahun sekitar akhir abad 19 sampai awal abad 20 dia menjabat sebagai penghulu kepala. Dia diantaranya dalam bukunya
itu dia bilang ya, saya bacakan. Samalah kaula pribadi geus narima timbalan nu marentah dins waktu aya panyakit keras tepana kuris dawuhanana. Pangulu misti ngajaga tepana panyakit parentahkeun ka jalma-jalma kudu bebersih tempat, sumur-sumur, kahakanan, malah sabisa-bisa carek nu kapapatenan montong riungan nyatu ngopi di nu paeh. Pangulu ati-ati ulah boga omong takdir. Naon takdir? Ngarti diwangsulan mangga. Nah ini sebenarnya ya bisa saya terjemahkan ya. Malah saya sendiri pernah menerima perintah dinas dari atasan saya ketika timbul penyakit menular cacar. Penghulu harus menjaga akan menularnya penyakit. Perintahkan kepada semua orang harus membersihkan tempat-tempat, sumur, makanan, malah sedapat mungkin dilarang makan minum di rumah orang yang meninggal akibat terkena itu ya cacar. Penghulu harus hati-hati, janganlah berkata takdir. Apa itu? Mengerti? Saya jawab, ya mengerti. Ya, di situ juga salah satu yang dilibatkan ya tadi penghulu kepala. Ya, tapi di sisi lain dia diperintahkan oleh orang Belanda atasannya untuk menegaskan semacam jangan terlalu percaya terhadap takdir ya. Oh iya betul. Ini ya mungkin dengan nalar modern mereka ya, nalar orang Belanda ya. Nalar Belanda itu nalar modern mereka menekankan sisi positivisme gitu. Jangan sampai mempercayai hal-hal yang bersifat tahayul gitu. Ini juga tadi seperti sama dengan yang ditegaskan dalam buku Paguneman Walanda Sunda karya Raden Kartadinata juga sebenarnya menegaskan soal nalar modern, terutama ya kedokteran modern gitu ya. Itu Kak. Oke, terima kasih Kang Atep. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Hamzah Muhammad. Ya. Berapa lama Kang Atep meriset buku Kuris? Lalu terkait referensinya kan banyak bahasa asing ya seperti bahasa Belanda. Itu seperti apa Kang Atep? Oh iya, ini sebenarnya sampai sekarang biasanya saya seiring sejalan apa yang saya tulisnya itu yang saya riset. Jadi beriringan. Bisa dikatakan ketika saya menulis ini selama 3 bulan berarti saya melakukan riset selama 3 bulan. Jadi beriringan. Jadi kan seminggu sekali ya saya menulis. Nah selama seminggu ini saya buat untuk meriset, kemudian beberapa hari untuk menuliskannya gitu. Jadi dalam seminggu itu saya meriset sekaligus melakukan penulisan artikel gitu. Jadi kalau misalnya ini buku Kuris 3 bulan saya selesaikan, berarti 3 bulan saya riset pustaka. Nah, terkait dengan sumber-sumber asing ya yang banyak. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, kita sebenarnya patut bersyukur karena demikian banyak ya situs-situs di internet yang menyediakan berbagai digitalisasi ya pustaka-pustaka lama. Nah, sebenarnya saya sangat sedikit ya memanfaatkan sedikit memanfaatkan pustaka yang bersifat fisik. Tetapi saya lebih banyak mengandalkan pustaka-pustaka lama yang saya unduh dari situs-situs penyedia di internet, ya terutama yang sumber-sumber berbahasa Belanda ya, dari KITLP, dari Leiden gitu ya, Universitas Leiden, kemudian dari koran-koran berbahasa Belanda juga itu sangat banyak yang bisa kita gali. Sebenarnya dengan keadaan sekarang sebenarnya sangat terbuka bagi kita semua ya.
bila kita mau mendalami satu pokok, satu objek kajian itu, kita dapat ya terutama berkaitan dengan masa lalu ya, masa lalu di masa kolonial ya, mungkin sampai tahun 42 gitu. Itu sangat besar kemungkinan kita akan menemukan apa yang kita cari. Nah, periode yang saya pribadi pengalaman ya, itu paling agak susah itu ya periode justru zaman Jepang itu agak susah, 42, 45. Juga di masa-masa revolusi juga jarang. Kalau dikaitkan dengan di internet ya, bukan di yang fisik gitu. Selama ini saya juga koleksi yang baik, yang yang fisik juga saya koleksi sekarang. Tapi susah gitu, susah karena ya tempatnya harus ada di Perpustakaan Nasional, ada di Arsip Nasional, kemudian ada bahkan di luar negeri, di Belanda terutama ya. Itu kan akan sangat banyak memerlukan biaya ya. Nah, dengan ini sebenarnya dengan tersedianya di situs-situs di internet yang menyediakan digitalisasi ya pustaka lama, sebenarnya kita sebenarnya diuntungkan gitu. Tinggal kitanya aja yang punya keinginan tidak gitu. Gitu. Gitu, Kak. Oke, bagus Kang Atep. Memang apabila memang udah ada niatnya, yang tinggal jalannya aja gitu kan ya, gitu. Tapi kalau untuk memang arsip-arsip jadul seperti itu, arsip-arsip yang sudah lama agak susah ditelusuri gitu ya. Kebanyakan adanya justru di luar Indonesia seperti di Belanda, karena memang pada pemerintahan waktu itu metode kearsipannya lebih modern daripada di Indonesia sendiri kan. Benar. Tuh. Ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mang Nidu Paras Erlang. Pertanyaannya seperti ini, Kang. Ada kejadian-kejadian menarik atau lucu nggak yang Kang Atep temukan terkait kebijakan pemerintah Hindia Belanda dan respons masyarakat dalam kondisi wabah dan vaksinasi masa itu? Jadi kejadian-kejadian lucu gitu, Kang Atep, dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda gitu. Jadi kayak, oh ini kebijakannya kurang pas atau kayak gimana gitu, hingga akhirnya kok lucu ya gitu bisa memberikan kebijakan seperti itu gitu. Sebenarnya ada satu ya, saya buka-buka lagi di buku. Sebenarnya ada satu yang saya kira menarik ya. Ini juga di Banten, di tulisannya Ahmad Jayadiningrat. Saya bacakan aja ya. Ini terkait dengan jimat ya, jimat untuk menangkal cacar ya. Ini saya bacakan nih. Dari Halim, sahabat saya, adalah saya menerima ajimat tertulis di atas kertas yang mesti saya lekatkan di atas pintu di dalam rumah saya. Ajimat penolak cacar itu digambarkan sebagai bintang, namanya Wapak Sulaiman. Pada petak-petak yang tertulis pada gambar itu dituliskan Sulaiman, Muhammad, Umat, Usman, Ali, Abu Bakar. Gambar bintang itu menurut keterangan Halim ialah cap Nabi Sulaiman. Orang kebanyakan yang tidak beruang, pembeli Wapak Sulaiman meletakkan seranting tanaman itu kihapa. Kata orang Bantam Utara ialah sebangsa tanaman, sedang orang Sunda menamai tanaman itu kihapa. Daun-daunnya serupa buah-buahan yang hampa. Rupanya itulah sebabnya maka dinamai kihapa. Hapa artinya hampa. Boleh jadi orang Bantam Utara mengambil nama apa itu dari kata Sunda hapa juga. Karena orang Jawa tidak memakai huruf H pada pangkal-pangkal perkataan. Ya, ini juga saya kira menarik ya, Kang. Ini uraian dari Ahmad Jayadiningrat juga sangat menarik. Jadi
apa yang terjadi di wilayah ini ya, di wilayah kekuasaannya waktu itu. Itu ya saya kira itu juga menarik. Ada jimat, Pakai jimat. tetapi misalnya kalau tidak punya uang untuk membelinya kan bisa menggunakan tadi ada ranting tadi ranting kihapa itu dipakai gitu bagi yang tidak beruang. Yang saya kira Tujuannya menarik. untuk apa ya? Mengumpulkan kihapa gitu? Nah, ini saya kira ini simbolik ya. Hapa itu kan hampa. Nah, jadi dengan harapan bahwa misalnya orang yang terkena cacar itu kan bintik-bintik, buntus ini jadi hampa jadi kempis ya. Kempes. Iya. Atau misalnya dalam pengertian sama sekali tidak terkena wabah tersebut. Jadi hampa gitu ya. Saya kira simbolik gitu. Seperti halnya dengan tanaman-tanaman lain yang digugakan sebagai obat penangkal cacar. Misalnya jukut palias. Jukut palias kalau ya. Nah, palias sendiri kan dalam bahasa Sunda artinya kan harapan jangan sampai terjadi kan. Palias gitu ya. Atau baid kan gitu. Jauh kan gitu. Itu kayak saya kira dalam ketika Ahmad Yani Ingres menulis mengenai kihapa itu saya kira sama juga dengan tadi semacam jukut palias itu sebagai simbol dari simbolisasi terhadap penolakan wabah gitu. Walah, berarti lebih banyak itu kejadian-kejadian lucunya justru bukan dari pemerintah Belanda ya, Kang Atep ya? Iya, di kita. Iya. Ini menarik, misalnya di buku saya lagi yang satu lagi di buku yang Jawan Nonong misalnya yang terkait wabah juga ya, tetapi menarik. Itu terkait dengan orang-orang kita pribumi itu waktu diperkenalkannya vaksin mereka pada kabur ke kebun kemana ke ladang karena takut gitu. Ada yang lucunya ada yang bersembunyi di ini di langit-langit di parak dalam bahasa Sunda di parak ya. Jadi di langit-langit ada ruangan itu ya. Bersembunyi ke sana tapi ketemu juga oleh petugas, oleh mantri ya. Oleh mantri cacar itu mantri vaksinasi itu ya. Ada ngumpet. Nah, itu juga banyak kejadian di antara kita. Nah, ini juga yang saya kira sangat jadi kendala bagi orang-orang Belanda waktu itu dan dokter-dokter pribumi waktu itu ketika memperkenalkan vaksin adalah cara mereka. Jadi mereka tidak arif ya ketika mendatangi pasien yang akan ditangani gitu. Di bukunya Sarip Amin ya, yang saya baca di judul bukunya di Lembur Kuring, ya. Di situ digambarkan semula itu ketika mau memvaksin dokter-dokter bangsa Belanda dan orang-orang pribumi, dokter pribumi ya, mantri juga masuk ke sebuah ruangan itu tanpa mempedulikan alas kaki, dia masuk alas kaki dibawa masuk gitu, tanpa dicopot dulu. Nah, ketika mereka menyadari bahwa ini semacam kekeliruan yang bisa menyebabkan penolakan terhadap upaya vaksinasi tersebut, maka mereka mengubah pandangannya. Jadi tata cara penyesuaian dengan tradisi yang berkembang di sebuah tempat itu dipakai oleh mereka. Misalnya mencopot dulu alas kaki sebelum masuk ke rumah atau ke ruangan pasien gitu. Kemudian juga misalnya itu banyak juga. Jadi lama-lama juga pada akhirnya para petugas kesehatan ini juga menyadari pentingnya pendekatan terhadap konteks orang gitu konteks orang yang didatangi atau pasien yang lingkungan pasien ya. Gitu. Sehingga terbentuk semacam kearifan gitu.
Berarti lebih menyesuaikan kepada orang yang ingin divaksinnya ya, gitu. Nah, benar, benar. Nggak disetarakan semua gitu, nggak bisa Ya, semuanya ya harus kontekstual gitulah. Karena kan ya derajat intelektualitasnya kan beda-beda. Oh iya betul sekali. Selanjutnya Kang Atep masih ada pertanyaan lagi dari saudari Melda. Izin Ya, bertanya Kang. Ya, ya. cacar di Tatar Sunda ini sudah ada sejak zaman Belanda atau revolusi tahun berapa? Lalu apakah cacar di Tatar Sunda itu dengan budaya Belanda berhubungan atau malah menyebabkan konflik, Kang? Silakan Kang Atep. Oh ya, mengenai cacar ini sebenarnya kalau di tingkat global, cacar ini Hmm. muncul sejak zaman sebelum Masehi. Hmm. Di kita di Indonesia ini baru ada sekitar abad 15. Oh, 15. Nah, ini mula-mula ketemu di daerah Maluku, daerah Ternate, Ambon. Nah, Belanda baru mulai mencatat mengenai wabah cacar ini sekitar awal abad 17, ya 1618 gitu. Oh. Nah, ini di Pulau Jawa ini tahun 1820-an wabah cacar sudah endemik. Jadi sudah menjadi penyakit Tahunan ya. biasa, Hmm. endemik gitu. Nah, ini hampir bisa dikatakan berbarengan dengan upaya pertama-tama kalangan kolonial untuk memperkenalkan vaksinasi di Pulau Jawa khususnya ya, Hmm. vaksinasi itu. Sebenarnya sejak ini bisa dikatakan sudah lama ya di kita, tapi kemudian tahun 20-an tahun 20 sampai tahun 40-an sudah dikatakan di kita sudah tertangani dengan baik. Bahkan tahun 40 itu bisa dikatakan nol. Ya, tetapi karena kemudian terjadi pendudukan Jepang gitu ya. Kemudian disusul oleh revolusi, maka pemantauan terhadap wabah cacar ini jadi longgar, sangat longgar gitu ya. Baik oleh orang Belanda maupun oleh pihak kesehatan orang Indonesia waktu itu. Sehingga ketika muncul di Kepulauan Riau itu, jadi agak susah karena juga keadaan kita belum stabil ya gitu ya. Belum stabil waktu itu, ya kita harus berhadapan dengan Belanda ya yang mau menjajah. Ya kita sedapat-dapatnya harus melawan dulu ya. Gitu. Tapi juga ya sebisa mungkin juga menangani kasus wabah sampar yang muncul seperti yang terjadi di Banten oleh Dr. Satrio itu. Itu contoh fenomena peristiwa yang heroik sih kalau menurut saya dari Dr. Satrio. Betul, karena dari banyaknya kejadian di revolusi, Dr. Satrio masih tetap membawa apa ya namanya jubah kedokterannya gitu loh, kayak marwah kedokterannya untuk melaksanakan tugasnya gitu. Ya itu kan sekalian dengan ini sebenarnya beriringan dengan tugasnya sebagai perwira kesehatan mungkin ya di gerilya gitu ya di Iya daerah betul. Taman itu. Oke, selanjutnya Kang Atep Ya. Dari Mang Nidu Paras, kalau saya tak salah baca, pada masa Ahmad Jayadiningrat, selain menyerang manusia, wabah juga pernah menyerang kerbau. Nah, itu bagaimana itu, Kang? Nah, yang sepanjang yang saya baca itu bukan penyakit cacar, tapi pes. Oh, pes. Namanya pipes kalau tidak salah ya. Ini juga wabah yang sangat masif ya dulu itu. Itu kalau tidak salah saya baca itu di akhir abad 19 masuk ke awal abad 20 ini sangat masif. Itu digambarkan jelas dengan di bukunya buku memoarnya mantan Bupati Bandung ya, RAA Martanagara. Di situ ada.
itu upaya untuk mencegahnya bahkan membuat semacam pagar yang sangat panjang gitu, yang membatasi wilayah masing-masing sehingga membatasi gerak kerbau yang digembalakan maupun yang liar. Karena kalau kerbau terkena penyakit itu, dapat dipastikan akan mati ya, dan menular ke yang lain. Ya, saya kira itu ya, bukan penyakit cacar tetapi penyakit tipes atau pes kerbau. Ternyata kerbau juga ada isolasi mandirinya juga ya, Kang Atep ya. Pakai pagar. Oke, selanjutnya adakah lagi yang ingin bertanya terkait buku kuris ini kepada Kang Atep? Kalau tidak ada, Kang, mungkin saya ingin bertanya lagi ini. Oh, siap, Bang. Iya, ini lebih kepada refleksi kita kepada wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia ini sih ya, Kang. Wabah COVID-19 gitu. Kita mengenal cacar itu ternyata sudah lama sekali gitu kan. Dari abad 15 seperti yang Kang Atep bilang, sudah ada di Indonesia, bahkan sempat menjadi endemik gitu, hingga akhirnya mungkin orang tua kita, kakek moyang, nenek moyang kita itu sudah mengenal ini, dan ada bentuk yang sudah pastinya untuk dijadikan penanganan ketika keluarganya atau orang terdekatnya terkena wabah cacar. Sedangkan kalau yang kita sedang hadapi sekarang hingga seluruh dunia khususnya Indonesia itu adalah wabah yang berbeda, yang penularannya pun berbeda, yaitu COVID dengan penularan yang masif dan juga cepat sekali gitu kan penyebarannya gitu. Dan ininya tuh sampai saat ini bahkan masih ada yang tertular gitu, ya kan? Kedua penyakit ini kan, wabah ini kan berbeda gitu kan. Kalau dari Kang Atep sendiri, melihat dari penanganan wabah cacar dan segala macamnya, apabila kita refleksikan kepada wabah COVID-19, bentuknya seperti apa, Kang? Apakah jenis wabah yang berbeda ini akan mempengaruhi respon masyarakat juga ke depannya gitu kepada penanganan wabah COVID-19? Yang pertama-tama yang saya mungkin penting disampaikan adalah ada semacam kesejajaran apa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Jadi apa yang kita kenal misalnya dengan PPKM, dengan apa istilahnya sebelumnya PSBB gitu ya, PSBB ya. Sebenarnya bukan hal baru, tetapi kemudian juga ada vaksinasi pertama dan kedua, itu juga bukan hal baru. Ini sudah terjadi sejak lama, kalau dalam teks buku saya zaman kuris, sejak zaman cacar. Ini sudah terjadi. Jadi sebagaimana yang saya tuliskan di buku, sistem pemantauan ini baru muncul ya kemudian. Jadi setelah diperkenalkannya vaksinasi pada awal abad ke-19, ini kemudian agar efektif vaksinasi tersebut, maka harus ada sistem pemantauan, ada sistem kendali ya. Dalam buku saya disebutkan ini paling tidak ada dua sistem yang dikembangkan ya. Ada sistem terpisah ya, sistem sirkuler dengan sistem terpisah. Jadi itu pas pelaksanaan vaksinasinya. Jadi memang harus dilakukan pemantauan selain dari vaksinasi itu sendiri yang sangat penting.
sangat penting juga untuk mengawasinya gitu. Misalnya tadi tidak dibarengkan vaksinasinya, vaksinasi pertama dengan vaksinasi kedua, jadi dipisah gitu kan. Ini juga sudah terjadi di masa lalu di masa lalu di kita gitu. Saya kira ini dapat kita petik sebagai pelajaran ya untuk saat ini. Bahkan bahwa dari dulu itu memang satu sistem penanganan itu dengan vaksinasi jelas. Yang kedua juga pemantauannya yang sangat dipentingkan juga agar berhasil ya. Karena ya dua hal ini yang dikatakan kunci keberhasilan penanganan wabah cacar di tahun 20-an sampai tahun 40-an itu. Di kita bahkan dinyatakan sudah nol. Gitu. Saya kira itu, Kang. Oke, terima kasih Kang Atep tadi masih ke-mute. Selanjutnya dari Sobat Multatuli, adakah yang ingin bertanya lagi? Nah, ini satu lagi mungkin ya, yang saya kira penting silakan, juga. Kang Atep. Yang saya kira penting juga untuk disampaikan bahwa upaya untuk swasembada vaksin itu juga sudah dilakukan jauh-jauh hari di kita juga. Nah, ini di kita nih, ini juga kontekstual dengan berkembangnya misalnya ada vaksin merah putih dan lain-lainnya di kita ya sekarang ya. Nah, dulu juga kan sebelum-sebelumnya sejak awal kita mengimpor vaksin itu. Vaksin pertama kan dibawa dari Mauritius ya, di Pulau Mauritius yang waktu itu di bawah kekuasaan Prancis. Makanya orang pertama memperkenalkan vaksinasi cacar ini orang Prancis. Dokter Perwira itu ya. Dokter Perwira itu membawa dari Pulau Mauritius atau Mauritania itu ke kita ke Batavia gitu, ke Hindia Belanda. Nah, di kita ini lama-lama ini berkembang kesadaran di kalangan para pemuka pemerintahan Hindia Belanda untuk membuat vaksin sendiri, vaksin cacar sendiri. Makanya muncul yang di buku saya disebut Vaksinogen. Jadi lembaganya nama Vaksinogen. Yang nantinya ini itu tempatnya asalnya di Batavia ya, di Welltevreden gitu ya. Kemudian nantinya berubah menjadi Institut Pasteur. Institut Pasteur ya, nanti dipindahkan ke Bandung pada awal abad 20 ini. Ya, ini saya kira ini juga relevansinya dengan sekarang ini juga saya kira sangat relevan ya. Jadi ada upaya untuk swasembada vaksinasi vaksin COVID ini kita bisa bercermin dari pengadaan vaksin cacar di masa lalu gitu yang dilakukan di masa ketika kita dijajah Belanda. Itu kan. Wah, keren Bang. Aduh, banyak sekali memang apa istilahnya informasi yang bisa didapatkan dari Kang Atep ini. Ternyata banyak sekali pengetahuannya tentang vaksin-vaksinnya, apalagi terkait wabah cacar. Adakah lagi Sobat Multatuli? Jika tidak ada mungkin oh ya, terkait yang tadi mengenai pelembagaan vaksinasi yang mulai dari dibuat di Jakarta, di Batavia hingga akhirnya dipindahkan ke Bandung itu, Kang Atep, sebenarnya mengapa sih vaksinasi ini urgensinya seberapa besar sehingga harus dilembagakan, dan seberapa berhasilkah jika dipresentasikan gitu dengan pengadaan pelembagaan vaksinasi ini untuk penanganan wabah cacar?
Nah, ini untuk konteks wabah cacar ini sebenarnya ketakutan ya juga atau kendala ya, kendala ketika impor vaksin dari luar. Kemungkinan rusak, kemungkinan hilang ya, hilang kayaknya, hilang ininya itu sangat besar karena lewat laut lama kan, bisa sebulan, bisa 2 bulan kan lewat laut dari Belanda misalnya, atau ya dari Eropa terutama ya, itu akan sangat memakan waktu lama gitu, sehingga muncul gagasan untuk mengadakan vaksin sendiri gitu di ini. Ini tapi sebenarnya ini juga berkembang seiring dengan pengetahuan yang berkembang di Eropa juga. Jadi para ahli kesehatan di kita di Hindia Belanda waktu itu mereka sangat rajin melakukan korespondensi dengan ahli-ahli yang ada di Eropa sana gitu. Jadi ada korespondensi, mereka kemudian membuat percobaan-percobaan. Sangat menarik sebenarnya percobaan misalnya yang dilakukan oleh namanya Kuo, Dr. Kuo itu di daerah Menteng apa WLT Preden, saya lupa lagi. Di situ dia dibantu oleh para pejabat di situ untuk mengadakan sapi untuk percobaan. Jadi sebenarnya, nah ini menarik penemuan formula yang tepat itu, termasuk dengan media ya, mau sapi mau kerbau itu sangat lama. Jadi membutuhkan waktu yang lama karena harus berulang kali dilakukan percobaan, sehingga akhirnya dari media sapi yang tidak bisa dikatakan agak kurang menghasilkan bibit vaksin itu, kemudian menemukan media kerbau yang dikatakan bisa menghasilkan banyak bibit untuk dijadikan vaksin. Dan nanti akhirnya ditemukan juga vaksin kering oleh Louis Otten ketika Institut Pasteur sudah dipindahkan ke Bandung awal abad 20. Sebenarnya menarik juga ini perkembangan, di satu sisi ada semacam metamorfosis ya, transformasi gitu, perkembangan dari masa ke masa yang dalam rentang waktu yang sangat lama gitu, ya, dari abad 19 ke awal abad 20, sehingga ditemukan formula yang bisa dikatakan lebih efektif gitu untuk menangani wabah cacar. Juga sistem pemantauannya juga berkembang secara bertahap juga, tidak sekaligus gitu. Sehingga berkembang, ada perbaikan di masa seiring berjalan waktu gitu, sehingga ditemukan sistem yang tepat untuk melakukan pemantauan terhadap wabah cacar dan vaksinasinya. Yang jadi pertanyaan saya juga pas waktu mengenai pemindahan media dari sapi dan kerbau ini, bagaimana bisa kerbau ini menghasilkan lebih banyak sih, Kang? Faktor utamanya tuh apa gitu? Faktor utama sehingga kerbau tuh bisa jadi menghasilkan lebih banyak bibit vaksin itu. Kalau dijelaskan mungkin dari secara kedokterannya itu seperti apa, Kang, gitu? Kurang ini ya, saya kurang mendalami soal itu. Jadi mungkin ya kurang mendalami soal itu, tapi saya mendapatkan datanya itu. Jadi dari media kerbau itu lebih banyak menghasilkan ini dibanding dari sapi. Tapi waktu sebelum sapi pun ternyata coba diterapkan ke kelinci juga ya? Media-media lain juga iya. Kalau yang saya baca sih ke media sapi yang pertama-tama itu. Oke. Ya kan sebelumnya bahkan sejak awal abad 19 masih mengandalkan manusia ya, jadi anak-anak terutama. Nah, barulah kemudian pada
menjelang akhir abad 19 baru menggunakan media sapi. Ini ditemukan oleh Dr. Skooking Kua namanya. Susah juga namanya. Ya, agak susah emang namanya. Kua atau Dr. Kua lah, apa yang paling pendek itu. Oke. Baik, Kang Atep. Sepertinya pertanyaannya juga dari sobat-sobat Multatuli sudah tidak ada lagi, dan saya juga merasa udah lumayan banyak kita membicarakan mengenai wabah cacar ini dan mengenai vaksinasinya tentunya. Mungkin sebelum kita berpisah, Kang Atep, mungkin dari Kang Atep mau ada yang dibicarakan dulu kepada Sobat Multatuli mengenai buku ini dan juga mungkin mengenai wabah cacar atau mungkin refleksinya dengan wabah COVID-19. Silahkan Kang Atep. Oh ya, ini ya yang pertama-tama yang saya ingin sampaikan soal ini ya, tadi peluang kita untuk memanfaatkan tadi ya data informasi di internet semaksimal mungkin, karena apa namanya, begitu banyak sebenarnya kalau kita rajin gitu ya, kalau kita rajin, kitanya melit gitu ya, rasa penasaran atau rasa ingin tahunya yang sangat tinggi, saya kira kita akan peluang untuk berhasil itu sangat besar. Nah, termasuk ya kita gunakan untuk melihat masa lalu ini seperti yang saya lakukan di masa lalu mengenai wabah ya, yang dapat kita jadikan cermin di masa sekarang, karena saya ya lama-lama mengendap di benak bahwa memang kejadian-kejadian masa lalu itu kan ada pola ya, ada struktur ya, gitu, yang bila kita kaitkan dengan masa sekarang, ternyata pola-pola tersebut strukturnya juga hampir sama gitu ya, hampir sama. Jadi itu sehingga dikatakan orang sejarah berulang. Ya padahal kan apa namanya, pola-pola yang sama gitu, pola-pola yang sama, strukturnya yang sama gitu, sehingga dikatakan berulang gitu. Yang saya pelajari selama ini ya tadi yaitu, jadi dari informasi, dari data ya, dari informasi, saya berusaha untuk membentuk semacam pengetahuan baru ya, yang barangkali belum ada di kita terkait itu. Ini berdasarkan bisa dikatakan kebanyakan mengandalkan data-data informasi yang ada di internet melalui situs-situs penyedia pustaka digital ya. Sehingga tadi saya katakan lagi, kita sangat bisa ya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada di internet gitu, untuk membaca masa lalu gitu. Itu kan. Oke, mantap sekali Kang Atep. Jadi lebih kepada kita ayo melek mengenai apa yang sudah terjadi gitu kan, apa yang sudah terjadi di masa lalu untuk kembali ke sekarang dan menuju ke depan gitu kan ya. Ya, Jadi benar. kita apabila nantinya mungkin menemui seperti ini lagi yang terjadi wabah, kita siap gitu dan bisa melakukan pencegahan gitu ya. Ya ini satu lagi, kan saya berharap juga biasanya kan sebagai ujung dari pengetahuan itu kan, pengetahuan baru itu kita atau saya pribadi mengharapkan ini menjadi semacam kearifan bagi orang lain gitu ya. Kearifan dalam arti bisa jadi tindakan atau tindakan baru atau tindakan nyata bagi orang lain setelah membaca buku saya gitu. Nah ini kan sebuah rangkaian dari apa yang kita namakan sebagai pengelolaan pengetahuan kan, ilmu pengetahuan, data, informasi, pengetahuan, kemudian sampai nanti kearifan. Ya saya berharap bahwa buku ini menjadi semacam
apa ya pengetahuan yang nanti berbuah menjadi kearifan bagi orang lain, bagi para pembaca gitu. Mantap sekali Kang Atep. Semoga saja bisa, dan mungkin untuk mewujudkan itu Kang Atep bisa kasih tahu nih ke Sobat Multatuli di mana bukunya Kang Atep ini yang judulnya Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda, dan juga beberapa buku tentang wabah ini bisa didapatkan gitu. Silakan promosi Kang Atep. Oh, bisa buku ini yang terutama ini ya. Ya. Ya, ini bisa langsung atau ini bisa langsung didapatkan ke saya juga. Oh. Yang satu lagi yang ini apa? Sebentar saya bawa ya. Yang satu lagi yang ini, yang Zaman Wanang ini juga bisa via saya juga. Kalau mau ya, mangga kalau berkenan gitu. Atau dong Kang. Iya Kang Atep, senang sekali kita udah membedah bersama-sama buku Kuris ini, dan juga banyak sekali pengetahuan yang akhirnya saya dapatkan juga setelah membaca buku ini. Jadi mengenal vaksinasi lebih dalam ya, walaupun bukan mengenai tentang COVID yang sekarang saya hadapi gitu. Dan mungkin Sobat Multatuli dengan membaca bukunya Kang Atep ini akan lebih siap dalam menghadapi vaksinasi gitu ya. Jadi jangan takut gitu, ayo vaksin gitu. Mungkin segitu aja Kang Atep, terima kasih sudah kita bisa berbincang-bincang tentang buku ini. Juga terima kasih kepada Festival Seni Multatuli yang bekerja sama juga dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten yang sudah memfasilitasi kita ya Kang Atep untuk berbincang-bincang mengenai buku ini. Dan juga terima kasih kepada Sobat Multatuli yang sudah hadir sejak awal, mengikuti diskusi ini, ikut bertanya dan segala macamnya, hingga akhirnya diskusi ini berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah Kang Atep. Ya, mungkin segini aja kita tutup, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga keberkahan hingga sampai nanti kita ketemu lagi Kang Atep. Semoga saja ya. Siap. Amin. Baik, terima kasih Kang Atep. Terima kasih juga semuanya. Sami-sami mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Multatuli, sekian diskusi sesi kedua ini mengenai buku Kuris Vaksinasi Cacar di Tatar Sunda 1779 hingga 1949 dari Kang Atep Kurnia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urang guar pepernian baheula luhur
bobohokeun urang kotek tak malar kapendak urang taluntik belah mandar jadi atikan sakur nuka sumputkeun unggal nuka turuban kakurung ku waktu saban nu kungsi aya dina zamanna